Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama perkenalkan nama saya Maisun. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Tulak, Sampang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dengan judul akuntansi berbasis komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai barang, nilai pembelian, bagaimana cara mencari nilai pembelian, ongkos kirim, diskon, dan bayar. Jadi pertama kali yang kita lakukan yang pertama yaitu mencari nilai pembelian. Sama dengan masukkan rumus. Di sini buka kurung kode barang. Setelah itu sama dengan kita kasih tanda petik ya teman-teman. X1 seperti ini, kemudian tanda petik lagi, spasi, koma, 100 dikalikan, kemudian unit beli, koma, di sini dengan tanda ratus, dikalikan lagi, C16, dan di sini tutup kurung, kita enter, dan hasilnya 60 ya teman-teman, 60.000. Jadi di sini selanjutnya kita drag ke bawah untuk menemui hasilnya. Dan di sini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini setelah saya hitung, ini hasilnya seperti ini. Pada barang X61 dengan nilai pembelian 60.000 dan kode barang X52 60.000 dengan kode X61 unit beli 250 ketemu 25.000, X61 unit beli 420 42.000, X52 unit beli 700 ketemu 140.000, X52 unit beli 480 ketemu 96.000. Selanjutnya di sini ada tujuan ya teman-teman. Yang pertama tujuan Madiun, Malang, Surabaya, Magetan, Surabaya, Madiun. Jadi di sini kita akan mencari ongkos kirim. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama? Di sini yang pertama kita masukkan rumus dulu sama dengan, kemudian if, jangan lupa masukkan if-nya dulu. Selanjutnya buka kurung. Di sini tujuan yang pertama jadi Madiun. E16 ya. Kemudian E16 sama dengan dapet Surabaya ya teman-teman. Karena selain Surabaya itu jadi ada Surabaya. Surabaya. Dapet lagi. Selanjutnya 0, 2.500 dikalikan lagi C16. Jadi C16 di sini ada unit beli. Begitu ya teman-teman. Tutup kurung. Kita enter untuk melihat hasilnya. Dan di sini ongkos kirim ketemu 1.500.000. Kita drag ke bawah untuk melihat hasilnya ya teman-teman. Begini. Nah, di sini jadi untuk tujuan Madiun ongkos kirimnya 1.500.000. Untuk tujuan ke Malang ongkos kirimnya 750, dan untuk Surabaya ini free ongkir. Ya. Untuk ke Magetan 1.050.000, untuk ke Surabaya free ongkir. Surabaya saja di sini free ongkir ya teman-teman.
Jadi di sini kalau Surabaya itu free ongkir ya teman-teman. Kemudian tujuan Madiun ongkirnya 1.200.000 begitu. Selanjutnya kita ke diskon. Jadi masukkan rumusnya terlebih dahulu sama dengan untuk ke diskon sama dengan if buka kurung n. Jadi kita pakai rumus n ya. N buka kurung lagi. Jadi di sini kita harus benar-benar teliti untuk hasil yang betul sesuai dengan rumusnya. Benar-benar teliti. Telitian itu nomor 1 ya teman-teman. Jadi di sini unit beli yang pertama ketemu C16 ya. Nah di sini lebih besar sama dengan lagi 300. Kemudian koma. Selanjutnya di sini tujuan D16 sama dengan ada ketik lagi Surabaya tanda petik tutup kurung koma lagi karena Surabaya di sini jadi diskon 10%. Dikalikan lagi di sini nilai pembelian dikalikan nilai pembelian D16 koma sini 0 dan tutup kurung. Kita enter untuk melihat hasil. Seperti ini ada yang salah dengan rumusnya ya teman-teman. Karena tadi gagal untuk diskon, jadi kita ulangi lagi sampai benar-benar betul ya teman-teman. Jadi sini pertama sama dengan masukkan rumusnya if kita pakai if aja. If kemudian buka kurung and kita masukkan rumus n bentar ya. Selanjutnya kita buka kurung lagi C16. Jadi di sini yang ada C di sini unit beli ya. Gitu. C16 kemudian lebih besar sama dengan 300 koma di sini tujuan. Kemudian sama dengan lagi tanda petik Surabaya. Ini intinya kita harus benar-benar teliti tanda petik lagi karena di sini Surabaya teman-teman. Kita ada diskon karena dari Surabaya 10%. Selanjutnya di sini ada nilai pembelian. Kita kalikan dengan nilai pembelian D16 koma 0. Kita tutup kurung, kita enter untuk mengetahui hasilnya. Nah di sini ini hasilnya teman-teman, kita drag ke bawah. Nah jadi di sini yang ada diskon cuma di Surabaya karena tadi ada potongan 10% ya teman-teman, seperti itu. Jadi diskonnya di sini 14. Seperti itu. Selanjutnya kita ke pencarian untuk bayar. Sini ya teman-teman. Kita cari untuk bayar menggunakan rumus
Jadi yang pertama sama dengan nilai pembelian D16 ditambah dengan ongkos kirim. Jadi di sini kita mencari bayar berapa. Jadi itu rumus yang harus kita masukkan. Yang pertama dari nilai pembelian, yang kedua ditambah dengan ongkos kirim. Kemudian dikurangi teman-teman. Dikurangin diskon. Kita enter untuk melihat hasilnya. Di sini ketemu ya jumlahnya 61.500. Kita drag ke bawah untuk melihat hasil dari bayar tersebut. Nah, di sini kita udah ketemu bayarnya nilai akhir seperti ini ya teman-teman. Jadi ini di sini bayarnya kode barang X61 61.500, kode barang X52 67.50, kode X61 25.000, kode X61 43, kode X52 126.000, kode X52 97.200. Dan di sini adalah nilai akhir yang telah tadi saya jelaskan. Selanjutnya ke rumus selanjutnya. Jadi di sini lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menghitung gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, gaji kotor hingga ke gaji bersih. Seperti yang tadi kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu sama dengan kemudian if di sini masukkan golongan 1 sama dengan koma ini 2, 3, 4, 5 koma lagi if sama dengan buka kurung B59, kita tulis lagi di sini B59 sama dengan 2 1 2 3 4 5 6 koma 12.500 1 2 3 4. Selanjutnya kita tutup kurung. Untuk melihat hasilnya kita enter. Nah, jadi di sini ketemu ya teman-teman, untuk gaji pokok 800 untuk status yang belum kawin. Mari kita drag ke bawah untuk melihat hasil selanjutnya. Nah, setelah kita masukkan rumus dengan benar, kita akan melihat hasilnya dengan benar juga sesuai rumus yang kita masukkan tadi. Jadi di sini ya teman-teman, untuk gaji pokok status keluarga di sini yang pertama 800, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua belum kawin 1 juta. Untuk yang ketiga kawin 800 untuk gaji pokoknya. Untuk yang golongan 3 yang kawin 1.250.000. Untuk yang golongan 2 yang status kawin 1 juta dan yang golongan 3 status belum kawin 1.250.000. Selanjutnya kita ke tunjangan jabatan. Kita cari yang pertama, jadi kita masukkan rumusnya tunjangan jabatan. Yang pertama sama dengan kemudian if
buka kurung, di sini selanjutnya golongan satu lagi B59 sama dengan 1,25% dikalikan gaji pokok D59 ya gaji pokoknya, koma, if lagi buka kurung B59 lagi kita tulis di sini B59 sama dengan 2,22 di sini tunjangan jabatan udah keluar ya teman-teman hasilnya 2,25%. Kalikan lagi D59 koma 20%. Setelah 20%, selanjutnya kita kalikan ID 59 tutup kurung, dan untuk mengetahui hasilnya kita enter. Nah, di sini tunjangan jabatan ketemu 200. Jadi teman-teman kita drag ke bawah untuk melihat hasilnya. Dari status kawin hingga belum kawin kita drag ke bawah untuk melihat hasilnya. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Jadi yang pertama di sini tunjangan jabatan untuk yang status kawin 200.000, status yang belum kawin 225.000, dan status yang kawin 200, status kawin 250, status kawin 225, dan status yang belum kawin 250. Selanjutnya kita ke rumus selanjutnya yaitu ada tunjangan keluarga. Jadi pertama kali kita masukkan rumus yang pertama yaitu sama dengan tunjangan keluarga, if masukkan if, selanjutnya buka kurung, and kita pakai rumus n ya teman-teman, selanjutnya buka kurung, status kawin untuk melihat tunjangan keluarga. Jadikan di sini C59 sama dengan tanda petik koma D59 lagi ini lebih besar satu tutup kurung koma 25% dikalikan D59 koma 0 tutup kurung, kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, di sini yang keluarga seperti ini. Untuk melihat hasilnya kita drag ke bawah ya teman-teman. Dan di sini untuk tunjangan keluarga udah ketemu hasilnya. Kita drag ke bawah
pelan-pelan. Nah, di sini ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung gaji kotor. Seperti tadi menggunakan rumus tetap. Ya di sini sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah lagi tunjangan keluarga. Kita enter untuk mengetahui hasilnya. Dan di sini hasilnya untuk gaji kotor hasilnya 1 juta. Untuk melihat semua gaji kotor di sini semua karyawan, kita drag ke bawah. Nah, di sini udah keluar untuk gaji kotor setiap karyawan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu gaji kotornya 1 juta. Nih, yang kedua 1.225, yang ketiga 1 juta, yang keempat 1.500.000, yang kelima 1.225, dan yang terakhir 1.500.000. Selanjutnya kita akan mencari dari PPH. Untuk PPH, yang pertama sama, masukkan rumus if ke kurung, kita masukkan gaji kotor yaitu G59 lebih kecil sama dengan 5% dikalikan G59 if lagi buka kurung G59 lebih besar dari 56,10% dikalikan G59 15% dikalikan lagi G59 setelah G59 dimasukkan, kemudian kita tutup kurung. Untuk melihat hasilnya teman-teman, kita enter. Nah, jadi di sini PPL-nya 50.000. Untuk status yang berkeluarga, kita drag ke bawah untuk melihat hasilnya ya teman-teman. Nah, di sini udah keluar yang pertama 50.000, yang kedua 61.250, yang ketiga 50.000, yang keempat 75, yang kelima 61, yang keenam 75. Selanjutnya kita ke rumus untuk yang gaji bersih. Gaji bersih sama seperti tadi, rumusnya sama dengan, dan ini insya Allah cukup mudah ya, mudah dipahami, tidak sulit seperti yang tadi. Jadi di sini yang pertama gaji kotor dikurangin PPH. Kita enter untuk mengetahui hasilnya. Di sini gaji bersih
yang didapat karyawan yang pertama yang status kawin 950. Nah, di sini untuk yang status kawin 950, yang status belum kawin 1.163 dan seterusnya. Ini adalah hasil gaji bersih yang barusan kita hitung bareng-bareng. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.